Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 5 Oktober 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-27. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 10, ayat 38 sampai dengan ayat 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudari yang terkasih, sebuah kunjungan persaudaraan merupakan sebuah berkat tersendiri bagi tuan rumah. Saudara atau kenalan yang dari jauh bisa datang ke rumah, tuan rumah pasti akan menyambutnya, akan memberikan kenyamanan bagi sang tamu. Apalagi jika yang datang adalah orang yang sudah lama tidak berjumpa dan tidak pernah berkomunikasi. Ketika datang tengah malam pun, sang tuan rumah pasti akan menyambutnya dan merasa bahagia. Penyambutan yang hangat dan bersaudara akan menjadikan sang tamu merasa diterima, yang menjadikannya merasa kerasan. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang datang bertamu adalah orang yang membawa berkat. Tuan rumah yang menyambut dengan rasa kekeluargaan juga menjadi berkat bagi sang tamu. Orang yang bertamu bahkan mungkin belum kenal sama sekali. Jika menunjukkan niat yang baik dan tulus, pada akhirnya akan menjadi bersaudara. Perasaan khawatir dan takut pada akhirnya akan menjadi perasaan lega dan gembira. Saudara-saudari yang terkasih, Maria dan Marta hari ini dalam Marta Injil Lukas menyambut Yesus untuk singgah di rumah mereka. Sebagai tuan rumah, sudah semestinya mereka melayani tamu dengan baik, apalagi mereka mengenal Yesus dan para muridnya. Bisa dibayangkan bagaimana tuan rumah bersibuk ria untuk memberi hidangan yang terbaik untuk tuan-tuan yang datang ke rumahnya. Mereka tidak ingin mengecewakan para tamu, dan mereka juga tidak mau malu karena para tamu tidak diberi hidangan apa-apa. Namun, saudara-saudari yang terkasih, ada sesuatu yang menarik sekaligus ganjil dalam kisah tadi. Marta sibuk di dapur, Maria sibuk berdiam diri mendengarkan Yesus. Tidakkah tindakan langka yang dilakukan seorang wanita yang duduk di depan laki-laki dalam hal ini mendengarkan pengajaran Yesus? Namun itu terjadi dan kisah ini dituliskan oleh penginjil Lukas. Dua gambaran ekstrim yang ditampilkan penginjil menampilkan seolah Marta ditegur oleh Yesus karena tindakannya. Namun kiranya penginjil Lukas jauh dari maksud itu. Penginjil Lukas hendak menampilkan bahwa ada dua model para murid dalam mengikuti Yesus. Dan begitulah adanya. Para murid tidak semuanya sama, tidak semuanya seragam. Mereka mempunyai pergulatan masing-masing. Yesus hanya mengingatkan bahwa apapun sikap yang diambil tetap dalam koridor melayani, dalam namanya menjadi yang utama. Saudara-saudara yang terkasih, kehadiran Yesus di rumah itu membawa berkat bagi Marta dan Maria. Bukan pertama-tama rumah dalam artian sebuah gedung yang dikunjungi Yesus, namun Marta dan Maria lah yang Yesus kunjungi. Mereka sama-sama membuka hati dan pikiran mereka dengan tugas masing-masing. Dalam pengertian tertentu, sebenarnya Marta membiarkan Maria untuk duduk dan mendengarkan Yesus.
Jika Maria ikut bersibuk ria, ia tidak akan fokus pada apa yang dikerjakannya. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Yesus dalam diri kita senantiasa membawa berkat dan sukacita. Dalam konteks hidup kita masing-masing, mari menjadi murid Yesus yang unggul. Di dalam lingkungan kita, mungkin saja ada orang yang tidak pernah sama sekali tampil menjadi orang aktif, misalnya menjadi pengurus lingkungan. Tapi mereka setiap kali doa lingkungan selalu hadir dalam keheningannya. Mereka tekun mendoakan rosario. Mereka rajin gotong royong di gereja. Itulah yang mereka punya. Dan inilah yang sebagian orang lainnya punya. Saudara saya terkasih, di dalam kesatuan dengan Kristus kita diajak untuk senantiasa membangun kesatuan jemaat. Dasar dari kesatuan itu adalah Kristus yang hadir mengunjungi rumah kita satu demi satu. Mari kita juga mengunjungi sesama kita dengan membawa berkat yang dari Kristus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kunjungilah rumahku setiap saat. Ajarilah aku untuk senantiasa menyadari kehadiran-Mu dalam keluargaku dan dalam diriku masing-masing. Semoga dengan demikian aku mampu untuk melayani seperti Marta dan mendengarkan sabda-Mu seperti Maria. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.